Selamat sore anak-anak komunitas Yudhija. Selamat bertemu kembali dengan Mami Lalang di sini di ibadah online pada saat sore hari ini. Sore ini Mami ditemani oleh Cici Febe dan Mama Theo. Yuk kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Mami berharap dan Mami selalu berdoa anak-anak semua senantiasa sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kasih setiamu, atas kesempatan pada saat sore hari ini. Kembali kami Tuhan bertemu di ibadah online pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu senantiasa menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang berada di rumah saat ini. Biarlah Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan biarlah kami memperoleh berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Beracaralah dan mengambil alih Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami akan mulai ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai pujian kita. Yang pertama yaitu Tuhan di hidupku. Anak-anak semua bisa menyanyikan lagu ini? Yang tidak bisa, kita sama-sama belajar. Kita ikutin lagu ini ya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggam
semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lebih lagi pujian yang menyenangkan hati Tuhan dengan gerakan ya, pujian yang mengatakan bahwa Yesus kekasih jiwaku. Kita bangga memiliki kekasih jiwa yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Anak-anak tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi kita. Amin anak-anak. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tetap bangkit berdiri semua ya. Yang tak pernah
Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tiang Awan dan Tiang Api. Kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga, dan kita tidak perlu takut untuk melangkah maju, karena Tuhan senantiasa menopang hidup kita, dan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Terhadap apapun
senantiasa menjagai kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan, selain kami menyenangkan hati Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap hati anak-anak-Mu, supaya mereka Tuhan boleh duduk manis, supaya mereka Tuhan boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang sebentar akan disampaikan boleh Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di taman hati anak-Mu yang subur, sehingga benih-benih firman ini Tuhan dapat tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami terima hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Mami ingin bertanya dulu nih. Minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, yang maksud Mami, cerita firman Tuhannya tentang apa? Ada yang ingat? Ya, benar. Tentang penciptaan. Ya, Allah kita menciptakan seluruh alam semesta dan semua hasilnya itu adalah baik adanya. Mami mau bertanya lagi. Pada hari yang keberapa Allah menciptakan manusia? Hari yang benar, hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Siapa yang diciptakan pertama kali? Siapa? Siapa anak-anak? Adam. Iya. Dan Adam pun tidak sendirian. Allah memberi seorang pendamping. Siapa namanya? Hawa. Iya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini, Mami akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Dan cerita firman Tuhan pada sore hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Tadi sudah disebutkan kalau Allah telah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah di sini, Allah tidak begitu saja menciptakan manusia. Ya sudah. Tapi Allah menciptakan manusia itu memiliki tujuan. Seperti yang tadi Mami sebutkan temanya ya. Dan Allah menciptakan manusia itu tidak asal-asalan. Tidak seperti ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia itu secara istimewa, spesial. Kenapa disebut spesial atau istimewa? Karena Allah menciptakan kita, menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Anak-anak bisa baca ayatnya. Benar gak sini? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
firman-Nya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Bentar ya, kami bacakan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah huruf besar. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan tidak sampai sebatas itu saja. Tetapi tidak seperti ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan-ikan di laut, burung di udara. Tetapi Tuhan menciptakan kita lebih dari segala yang diciptakan, yaitu Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan kita perasaan, dan Tuhan juga memberikan kita kehendak atau keinginan. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka dari itu Tuhan memiliki tujuan dan maksud di saat menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang pertama, untuk menaklukkan bumi atau mengelola alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan yang kedua, untuk memenuhi bumi dengan keturunannya. Allah mau seluruh alam semesta ini dipenuhi oleh manusia melalui keturunannya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi kami bacakan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Selain Allah mau kita menguasai bumi, mengelola seluruh alam semesta, seperti binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan selain itu juga kita manusia akan semakin banyak. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Ada tujuan Allah yang lebih penting dari di mana kita dipercayakan untuk mengelola dan kita untuk beranak cucu. Yaitu apa? Allah mau kita menjadi keluarganya. Tentunya senang dong
kita dapat menjadi keluarga dari Tuhan Allah kita? Kenapa Tuhan mau manusia itu menjadi keluarganya? Karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua, kepada mami, kepada anak-anak. Dan selain karena Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga mau kita menjadi sekutunya. Melalui apa? Kita mengikuti teladan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau kita menjadi keluarga dan sekutunya, di mana kita boleh mengenal siapa Tuhan Allah kita itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam suatu keluarga. Dan mami pun sekarang juga sudah berkeluarga. Kita saling mengenal, kita saling mengasihi, kita saling memahami satu sama yang lain, antara papa dan mama, adik dan kakak. Kita bisa tahu perasaan mereka saat mereka sedih, bahagia, dan kita pun ikut merasakan bahagia. Begitu pula dengan Allah kita, menjadikan kita keluarga dan sekutunya. Supaya apa? Kita mengikuti tadi teladan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Ya, coba kita buka ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Selain itu, ada satu hal lagi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu supaya kita dapat bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dalam hal apa ya, Mi? Di sini Allah mau kita menjadi rekan kerjanya. Setelah alam semesta yang Tuhan ciptakan, sebenarnya sih tanpa bantuan manusia pun, dengan kuasa Tuhan, Dia tidak perlu kita. Tuhan Allah tidak memerlukan kita, karena Tuhan Allah sendiri bisa melakukan semuanya tanpa kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi rekan kerjanya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga, merawat, memelihara alam semesta ini. Bagaimana kita dapat melakukan tugas itu? Dari hal yang terkecil dalam keluarga. Kalau kita melihat rumah kita bersih, halaman kita bersih, tentunya kita senang kan?
ya. Apalagi kalau lihat lingkungan kita yang kotor, aduh rasanya kotor banget sih. Kita bisa melakukan hal yang kecil, yang gampang. Seperti contohnya kita melihat sampah, kita bisa ambil, kita buang di tempat sampah. Dan selain itu, kita juga bisa menjaga sungai, lautan, supaya tidak banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pabrik-pabrik tidak membuang limbah dengan sembarangan, sehingga terjadi pencemaran atau akan terjadinya banjir, mengakibatkan adanya banjir. Itu yang Tuhan Allah mau dari kita. Tuhan mau kita menjadi rekan kerjanya untuk merawat alam semesta ini. Tapi kebanyakan manusia, apalagi saat-saat ini, mereka tidak mau merawat lingkungan yang ada. Mereka tidak mau dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita harus bisa menjadi teladan, kita harus bisa menjadi contoh, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa melihat dari tindakan kita, perbuatan kita, oh ternyata begitu ya anak Tuhan, oh benar ya, orang Kristen itu baik-baik loh, mereka peduli sama orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya anak-anak ya. Jadi dari firman Tuhan pada saat sore hari ini, kami ulang lagi, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan saat menciptakan manusia. Yang pertama, supaya manusia bisa menguasai bumi dan mengelola seluruh isi alam semesta. Yang kedua, untuk beranak cucu, memenuhi bumi. Dan yang terutama, Tuhan Allah menjadikan kita sebagai keluarga dan sekutunya, dan menjadikan kita rekan kerjanya. Sebelum kami menutup cerita firman Tuhan pada saat sore hari ini, Mami ingin menyampaikan satu ilustrasi di mana kisah ini mengajarkan kepada kita supaya kita dapat berbagi dan ada orang tua yang memberikan teladannya. Ada orang tua yang mengajak anaknya untuk menjadi rekan kerjanya, namun anaknya ini tidak menyadarinya. Nah, anak-anak penasaran kan? Yuk, kita tonton dan kita lihat ya ceritanya. Anak-anak perhatikan supaya anak-anak mengerti apa pesan dari cerita yang akan disampaikan dan akan anak-anak penonton. Ya, selamat menyaksikan. I didn't like my father. Karongguni. Thank you.
was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We're late for school. Oh yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Here's my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me.
father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Puji Tuhan, ya anak-anak tadi sudah melihat kan cerita singkat mengenai kehidupan seorang anak yang bernama Mr. Lim, di mana dia merasa dirinya itu tidak beruntung memiliki ayah seperti ayahnya saat itu, di mana dia merasa ayahnya ini tidak bisa membahagiakan dia. Anak ini merasa kalau apa yang dilakukan orang tuanya ini tidak bisa menjadi contoh. Padahal dari cerita yang tadi kita lihat, ayahnya mengajarkan kepada anaknya untuk menyisihkan uang saku untuk ditabung. Begitu juga dengan ayahnya. Cerita tadi disebutkan bahwa pada waktu anaknya sudah menginjak dewasa, dia pergi meninggalkan ayahnya. Dan bahkan pada saat ayahnya menelpon dan ingin bertemu dengan dia, tapi Mr. Lim ini tidak mau menemui ayahnya. Pada suatu ketika dia pulang ke rumah dan ayahnya sudah tiada. Anak ini masih belum tahu dan belum sadar siapa sih ayahnya itu. Hingga suatu saat dia menemukan amplop-amplop yang di situ tertulis ucapan terima kasih atas donasi yang diberikan oleh Mr. Lim anaknya ini. Jadi selama ini ayahnya itu dia memberikan uang yang selama ini dikumpulkan dengan anaknya, uang anaknya dan uang ayahnya ini untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu, untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Namun Mr. Lim ini tidak tahu apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh ayahnya. Sampai pada akhirnya dia mendatangi yayasan yang menerima salah satu donasi itu, di mana ada satu anak kecil yang pada waktu itu dia sedang terpuruk. Dengan apa yang dilakukan ayahnya, dihibur, diberikan semangat, akhirnya anak ini bangkit kembali. Dan dia sangat bangga dengan ayah dari Mr. Lim ini. Pada saat itu juga Mr. Lim ini kaget, ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh ayahnya itu sangat membantu, sangat berguna bagi orang lain. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan di mana ayahnya ini mau anaknya ini dapat bekerja sama untuk menyenangkan hati orang lain, untuk membantu orang lain. Dan tanpa disadari oleh Mr. Lim ini, ayahnya telah memberikan teladan yang baik untuk dia. Sampai pada akhirnya, dalam akhir kisah tersebut, Mr. Lim mengikuti jejak ayahnya. Dia menghibur anak-anak yang
sedang sedih, panti asuhan, yang sedang membutuhkan, dia pun memberikan donasi. Begitu juga dengan Allah Bapa kita yang di surga. Kita mau mengikuti teladan dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak mau? Mami dengan senang hati mau. Dan Mami akan terus belajar. Dan anak-anak juga harus belajar mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Ya, cerita firman Tuhan sore hari ini tidak Mami panjangkan, namun Mami percaya Tuhan yang akan memberi lebih lagi pengertian kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa memahami kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum Mami akhiri, Mami akan memberikan ayat hafalan untuk anak-anak supaya nanti bisa dihafalkan, divideoin, dan dikirim ke kelas masing-masing ya. Ayat hafalannya ada di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, anak-anak semua, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas pimpinanmu, atas penyertaanmu dari ibadah kami saat sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Tuhan, saat sore hari ini anakmu sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pengertian kepada setiap hati anak-anak-Mu ini, supaya Tuhan, anak-Mu boleh tahu, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk tetap taat, setia di dalam mengiring Engkau. Ajar-ajari kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka terus boleh belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi melalui Tuhan pembacaan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau singkapkan seluruh rahasia firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun mereka berada. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan kedua orang tua dari anak-anak-Mu ini dalam pekerjaannya. Senantiasa Engkau memberkati dan berikan senantiasa kesehatan buat mereka. Begitu juga dengan papi-papi yang ada di komunitas Yedisja. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan terus memakai kami, mengurapi kami, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan boleh menjadikan berkat buat anak-anak-Mu yang ada di komunitas Yedisja. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ya, untuk absennya kalian bisa foto dan kirimkan ke guru kelas, ke grup kelas kalian masing-masing ya. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.